Pada September 1925, Pasutri Campbell McPhee yang tinggal di Sydney, Australia, memutuskan berlibur ke Jawa yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Dari Sydney, Tuan dan Nyonya Campbell McPhee naik kapal uap SS Montoro yang melayani rute Australia, Singapura, dan Jawa. Pasutri itu adalah orang terpandang. Tuan Campbell McPhee merupakan pejabat di kantor konsulat Spanyol di Sydney, sedangkan Nyonya McPhee seorang ibu rumah tangga yang punya hobi traveling dan belajar bahasa asing. Tuan dan Nyonya McPhee tiba di Batavia pada Minggu 13 September 1925. Di Batavia yang berhawa panas, mereka bertemu teman-teman juga berwisata. Setelah 5 hari melakukan kegiatan di Batavia, Nyonya McPhee memutuskan melanjutkan liburan ke Garut di Jawa Barat. Dia berangkat seorang diri meninggalkan suaminya di Batavia. Kebetulan di Garut seorang temannya sesama warga Australia sudah terlebih dulu berada di sana juga dalam rangka liburan. Kawasan Garut memang menjadi tempat yang ramai dikunjungi kaum Eropa dan kulit putih lainnya yang ingin menikmati iklim sejuk seperti di negara asal mereka. Kawasan Garut juga dikenal indah dengan pemandangan Gunung Cikuray, Papandayan, Guntur, Sagara, serta perkebunan teh milik Karel Frederick Hall yang dibuka sejak tahun 1899. Hal ini membuat kaum Eropa mendudukan posisi Garut nyaris setara dengan Bandung. Jika Bandung mereka juluki Paris van Java, maka Garut mereka sebut sebagai Switzerland van Java alias Swissnya Pulau Jawa. Dan demikianlah Nyonya McPhee yang antusias berlibur ke Garut telah membuat reservasi untuk menginap di Hotel Villa Dolce. Sebenarnya di Garut banyak terdapat hotel bagus lainnya yang disukai kaum Eropa, seperti Hotel Papandayan dan Hotel Ngamplang. Namun lokasi Hotel Villa Dolce dianggap paling strategis karena dekat dengan stasiun kereta. Selain dilengkapi kamar mandi dengan air panas dan dingin, Hotel Villa Dolce juga disebut-sebut sebagai satu-satunya hotel di Garut saat itu yang memiliki lampu listrik, bel listrik, serta pemandangan terindah ke arah pegunungan. Dengan gaya arsitektur Art Deco, Hotel Villa Dolce berdiri di lahan seluas hampir 3 hektar yang dilengkapi lapangan tenis. Pihak hotel menyediakan pemandu wisata yang fasih berbahasa Belanda dan Inggris bagi para tamu Eropa yang ingin mengunjungi Kawah Papandayan, Kawah Manuk, Talaga Bodas, dan Danau Situ Bagendit. Pemilik sekaligus manajer hotel adalah seorang pria Belanda yang populer dan berpengalaman. Namanya LHW Ingenhuis. Pada Jumat 18 September 1925, Nyonya Campbell McPhee yang berusia 50-an tiba di Garut dan langsung menuju Hotel Villa Dolce. Dia menempati kamar nomor 1, kamar terbesar yang berada di pojok ruangan. Esoknya, Sabtu 19 September, Nyonya McPhee tidak keluar kamar, padahal dia sudah menyusun jadwal kegiatan berwisata. Hal itu membuat karyawan hotel bertanya-tanya. Ingenhuis, si pemilik sekaligus manajer hotel, mengetuk pintu kamar Nyonya McPhee untuk memastikan tamunya itu dalam kondisi baik-baik saja, tapi tidak ada jawaban, sehingga Ingenhuis memutuskan masuk. Dan apa yang ditemukannya? Nyonya McPhee yang berselimut di atas tempat tidur di balik kelambu, tewas penuh luka bersimbah darah. Ingenhuis yang syok segera memanggil petugas berwenang dan dokter. Petugas yang memeriksa TKP awalnya menduga Nyonya McPhee bunuh diri, tapi setelah diteliti tampaknya mustahil sebab tidak ditemukan senjata yang dipakai sang Nyonya untuk melukai dirinya. Kemudian timbul dugaan, jangan-jangan telah terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan sang Nyonya. Meski anting, sebuah keranjang yang baru dibeli sebagai souvenir, dan 2 koper milik Nyonya McPhee hilang, tapi mengapa barang-barang berharga lainnya seperti jam tangan, cincin, buku cek, dan uang tunai sebesar 600 guilders tidak diambil? Penjaga keamanan hotel mengatakan malamnya dia lihat lampu kamar Nyonya McPhee menyala dan pintu kamar tertutup. Namun esoknya pukul 6 pagi kamar gelap dan pintu sedikit terbuka.
Tim medis yang memeriksa jasad menetapkan kematian sang nyonya kemungkinan terjadi pada hari Sabtu antara pukul 3 hingga 6 pagi. Tuan Harold Campbell McPhee, suami sang nyonya, terguncang menerima kabar istrinya tewas di kamar hotel Villa Dolce di Garut. Pria itu sempat mengatakan akan minta bantuan Scotland Yard kepolisian London untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Tuan McPhee juga membacakan surat terakhir yang dikirim istrinya padanya. "Aku menikmati tur wisata di Garut, tapi aku ingin segera kembali ke Sydney. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Kasus pembunuhan Nyonya McPhee diberitakan besar-besaran oleh pers Hindia Belanda dan pers Australia. Tanpa henti pers mengabarkan perkembangan investigasi sekaligus mengkritik kinerja aparat yang dianggap asal-asalan dan tidak profesional. Kabarnya setelah jasad Nyonya McPhee dimakamkan di Garut dalam sebuah upacara yang ramai dan dipenuhi karangan bunga, TKP ternyata tidak diamankan, malah langsung dibersihkan sehingga menghilangkan seluruh sidik jari yang tertinggal yang sangat penting bagi penyidikan selanjutnya. Kritikan pers yang bertubi-tubi membuat pemerintah Hindia Belanda malu sehingga menurunkan tim penyidik dari Batavia yang terdiri dari tim kepolisian Batavia yang dipimpin Komisaris B.R. van der Moos serta jaksa penuntut umum Meneer Edenhoven. Tim penyidik menduga Nyonya McPhee dibunuh dan pembunuhan dilakukan dengan cara yang sangat rapi sebab tidak ada darah yang tercecer atau muncrat ke lantai kamar. Mungkinkah pelaku pembunuhan kaum bumi putra? Tapi sepertinya tidak, sebab orang pribumi biasanya membunuh karena ingin merampok. Sedangkan kenyataannya banyak barang berharga ditinggalkan begitu saja di TKP. Kecurigaan penyidik kemudian beralih ke orang-orang kulit putih. Mungkinkah kenalan Nyonya McPhee yang berada di Garut yang melakukan pembunuhan? Penyidik menemukan sebuah puisi berinisial EN dan ternyata ada sebuah buku milik sang nyonya yang juga hilang. Namun setelah menanyai berbagai pihak, penyidik mencoret kaum kulit putih dari daftar pihak yang dicurigai setelah seorang pekerja hotel buka suara. Pekerja hotel tersebut bilang dia melihat seorang pekerja hotel lainnya yang bernama Rahman membuang 2 koper ke dalam sebuah sumur. Sewaktu polisi mengamankan koper tersebut, mereka menemukan koper milik Nyonya McPhee itu kosong. Saat diinterogasi, Rahman mengaku dirinya lah yang telah membuang koper tersebut dan dia mengatakan pembunuh Nyonya McPhee adalah Encim dan Ruben. Pengakuannya tersebut dibenarkan Nyi Enoh, seorang wanita malam kenalan Rahman. Polisi segera menginterogasi Encim dan Ruben, namun keduanya membantah dan menegaskan mereka tidak tahu menahu tentang pembunuhan Nyonya McPhee. Ketika polisi menggeledah tempat tinggal mereka masing-masing, ditemukan pisau penuh bercak darah yang diduga adalah senjata pembunuh. Encim dan Ruben ditahan dan bersama Rahman dibawa ke Batavia untuk diproses lebih lanjut. Persidangan kasus pembunuhan Nyonya Campbell McPhee yang merupakan istri seorang pejabat di kantor konsulat Spanyol di Sydney digelar di Landraad atau Pengadilan Negeri Hindia Belanda. Sidang dipimpin Hakim F.A. Volkersma dan sejumlah pejabat pribumi. Persidangan digelar secara multilingual dalam bahasa Belanda, Melayu, dan Sunda agar terdakwa dan para saksi dapat saling mengerti. Jaksa penuntut umum meminta Rahman menjadi saksi mahkota dengan imbalan dirinya tidak akan dipenjara. Persidangan Rahman, Encim, dan Ruben dilakukan secara terpisah. Dan di persidangan terungkaplah kronologi kejadian. Begini ceritanya. Pada masa itu, setiap hotel di Garut memiliki pekerja yang disebut runner yang bertugas mencari atau menjemput tamu hotel di kereta api. Rahman serta Encim bertugas sebagai runner Hotel Villa Dolce. Setiap hari keduanya naik kereta api dari Cibatu. Mereka akan masuk ke gerbong kelas 1 dan menawarkan agar para penumpang menginap di Hotel Villa Dolce. Jika ada penumpang kereta yang sudah membuat reservasi, mereka akan mendampingi. Setiba di Garut, mereka akan mengurus bagasi si penumpang dan membawa mereka ke hotel. Rahman dan Encim berteman dengan sesama runner lainnya, yakni Ruben, seorang pria blasteran Inggris India. Ruben bekerja di Hotel Papandayan
yang merupakan saingan utama Hotel Villa Dolce. Setiap bertemu saat bertugas di kereta api, ketiga pria itu kerap mengobrol. Demikian juga pada Jumat 18 September 1925. Saat itu, seorang penumpang kereta api yang bernama Nyonya McPhee berkata pada Rahman, dirinya sudah membuat reservasi di Hotel Villa Dolce. Rahman pun segera melayani sang Nyonya dan setiba di Garut mengurus bagasinya dan mengantar wanita itu ke Hotel Villa Dolce. Ternyata Ruben memperhatikan Nyonya McPhee dengan seksama. Dia tergiur dengan penampilan mewah wanita itu. Kepada Rahman dan Encim, Ruben berkata, "Temui aku nanti malam, aku ingin membicarakan suatu hal dengan kalian." Pukul 11 malam, ketiga pria itu bertemu di halaman Hotel Villa Dolce. "Aku ingin merampok dan membunuh Nyonya McPhee," kata Ruben. Jika Rahman dan Encim bersedia membantu, Ruben berjanji akan memberikan mereka masing-masing upah 350 guilders dan 200 guilders. Di persidangan, Encim menegaskan Rubenlah otak di balik pembunuhan Nyonya McPhee. Menurut Encim, dirinya dan Ruben masuk ke kamar Nyonya McPhee dengan bantuan Rahman yang membuka pintu pada Sabtu 19 September 1925 pukul 1.30 pagi. Saat itu sang Nyonya terlelap di atas ranjang di balik kelambu. Lantas Ruben dan Rahman membuka kelambu. Saat itulah Ruben langsung menikam Nyonya McPhee dengan pisau, berkali-kali diikuti Encim yang juga ikut menikam sang Nyonya. Sementara itu Rahman tidak ikut menikam. Dia hanya membawa pergi 2 koper, kemudian membuangnya ke dalam sumur. Banyak keganjilan tampak dalam kejadian itu. Jika mereka ingin merampok, mengapa hanya mengambil 2 koper kosong, anting, serta sebuah keranjang kecil? Mengapa meninggalkan barang-barang berharga lainnya seperti jam tangan, cincin, buku cek, dan uang tunai? Di persidangan dihadirkan saksi-saksi, antara lain Dr. Slamet Atmosudiro yang memeriksa kondisi jasad Nyonya McPhee di TKP. Dr. Slamet mengatakan pada hari Sabtu 19 September pukul 1:30 siang, dirinya ditelepon dan diberitahu ada tamu wanita yang bunuh diri di Hotel Villa Dolce. Dr. Slamet bergegas datang ke TKP. Dia lihat Nyonya McPhee tewas bersimbah darah. Badan wanita itu sudah kaku. Ada beberapa luka besar di tubuhnya termasuk di leher. Di dadanya juga terdapat luka-luka baret. Sang dokter heran, meskipun jasad Nyonya McPhee bersimbah darah, namun mengapa tak ada darah muncrat ke lantai ketika terjadi penikaman? Menurut Encim, darah tidak muncrat kemana-mana karena saat menusuk, Ruben menutup tubuh Nyonya McPhee dengan selimut. Di persidangan, kuasa hukum Encim bertanya pada Dokter Slamet, apakah Nyonya McPhee memakan obat tidur sebelum tidur? Dokter Slamet menjawab, tidak. Apakah ada darah di kolong ranjang? Tanya kuasa hukum lagi. Dokter Slamet menjawab, tidak. Tapi di kolong ranjang ada air berwarna kuning dan tidak diperiksa. Apa mungkin air kencing? Tanya kuasa hukum. Boleh jadi, jawab Dokter Slamet. Kembali sang kuasa hukum bertanya, bagaimana air kencing itu berada di sana? Dokter Slamet menjawab, boleh jadi ada orang bersembunyi dan menunggu di kolong ranjang sebelum membunuh dan orang itu kencing di sana. Saat ditanya apakah mungkin air kencing itu milik Nyonya McPhee, Dokter Slamet menjawab tidak mungkin sebab kasur bagian bawah tidak basah. Air kuning di kolong ranjang kemudian jadi misteri yang tidak terpecahkan sebab Encim mengatakan dirinya tidak tahu menahu perihal air kuning tersebut. Di persidangan hadir pula Ingenhus, pemilik sekaligus manajer Hotel Villa Dolce. Pria itu bersaksi dan menjelaskan kedatangan Nyonya McPhee. Menurut Ingenhus, sang Nyonya cerewet dan melihat semua kamar sebelum akhirnya memilih kamar nomor 1 di pojok ruangan. Menurut Ingenhus, sang Nyonya punya masalah sakit pinggang dan sempat diurut. Pada Jumat 18 September pukul 9 malam, Ingenhus melihat Nyonya McPhee masih segar bugar dan makan malam. Esok paginya, Sabtu 19 September, sang Nyonya tidak juga keluar kamar. Ingenhus heran dan menduga tamunya itu sakit. Dia pun mengetuk pintu kamar sang Nyonya yang saat itu terbuka sedikit. Karena tidak ada jawaban, Ingenhus masuk dan melihat sang Nyonya terbaring di atas tempat tidur di balik kelambu.
Tubuhnya ditutupi selimut yang bersimbah darah. Di persidangan, Ingenhus menjelaskan Rahman adalah pekerja yang baik. Jika menemukan barang-barang tamu yang tertinggal, dia selalu mengembalikan. Sebaliknya, Encim, menurut Ingenhus, itu orang mata duitan betul-betul. Menurut Ingenhus, saat dia menghitung uang, Encim kerap menawarkan mengerok dirinya agar bisa mengintai uang tersebut. Meski begitu, Ingenhus bilang, Encim belum pernah melakukan kejahatan selama bekerja di hotelnya. Ingenhus juga mengatakan barang bukti berupa jas yang dipakai Encim saat melakukan pembunuhan adalah pemberiannya. Encim memang sering memakai jas itu saat bekerja di hotel. Sementara itu, terdakwa lainnya Ruben di persidangan tetap bersikeras dirinya tidak bersalah dan hanya merupakan korban fitnah Rahman dan Encim yang ingin menjebaknya. Namun pengadilan lebih mempercayai kesaksian Rahman dan Encim yang mengatakan pelaku pembunuhan adalah dua orang, yakni Encim dan Ruben. Kedua pria itu akhirnya dijatuhi vonis penjara seumur hidup. Meskipun vonis telah dijatuhkan, banyak pihak yang masih penasaran dengan motif Ruben merampok dan membunuh Nyonya McPhee karena kenyataannya dia tidak mengambil barang-barang berharga milik sang nyonya. Dia juga tidak pernah memberikan upah pembunuhan pada Rahman dan Encim. Menurut pengakuan Encim, Ruben berkata padanya ingin merampok dan membunuh Nyonya McPhee karena Hotel Papandayan tempatnya bekerja sedang dalam kondisi buruk. Tapi Encim tidak menanyakan lebih lanjut maksud perkataan Ruben tersebut. Orang kemudian mencoba menduga-duga. Mungkin Ruben sengaja melakukan aksi perampokan dan pembunuhan agar nama baik Hotel Villa Dolce tercoreng dan wisatawan memilih tinggal di Hotel Papandayan. Tapi jika benar motif Ruben itu, malah pada akhirnya jadi senjata makan tuan. Sebab setelah kejadian tersebut, nama Garut jadi buruk. Surat kabar di Hindia Belanda dan Australia memuat artikel berupa travel warning yang memperingatkan agar orang tidak bepergian ke Jawa kecuali dalam rombongan besar minimal 20 orang. Jawa jadi dianggap sebagai kawasan berbahaya dan primitif. Ingenhus, pemilik dan manajer Hotel Villa Dolce yang sempat penasaran dengan motif pembunuhan Nyonya McPhee, mendatangkan seorang cenayang untuk menerawang kamar nomor 1 tempat sang nyonya menginap. Menurut penglihatan sang cenayang, sebenarnya Nyonya McPhee dibunuh untuk tujuan mendapatkan dokumen-dokumen penting yang ada di sebuah tas kulit. Tapi sayangnya tak seorang pun tahu perihal tas kulit berisi dokumen-dokumen itu. Jika berbicara tentang Encim, salah satu pelaku pembunuhan Nyonya McPhee, sebenarnya pria itu bukan pria sembarangan. Pengalamannya cukup luas. Dia pernah 2 kali bekerja di Australia. Meski begitu, dia mengaku tidak pernah mengenal Pasutri Campbell McPhee. Setelah sang nyonya meninggal, 2 tahun kemudian pada 1927, sang suami Harold Campbell McPhee menikah lagi di Australia dengan seorang wanita bernama Florence. Lalu bagaimana nasib Hotel Villa Dolce? Yang pasti masa keemasannya telah lama lewat. Kini hotel tersebut katanya telah berubah jadi Hotel Empang Sari. Sedangkan Hotel Papandayan tempat Ruben bekerja kini menjadi markas Kodim. Ada artikel yang mengatakan sesungguhnya Nyonya Campbell McPhee sudah mengetahui tentang kematiannya. Beberapa hari sebelum ajal menjemput, dia berkata kepada seorang teman bahwa guru bahasa Spanyolnya di Sydney meramalkan dia tidak akan mati di Australia, melainkan akan meninggal di negara tetangga. Dan ramalan itu terbukti kebenarannya. Nyonya Campbell McPhee meninggal dan dikuburkan di Garut. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.